Ancaman Indonesia masa depan ini saya serius. Satu, orang-orang kaya, sekolah di sekolah orang kaya, sistem pendidikannya orang kaya, fasilitasnya baik, gurunya favorit, akses kemana-mananya kuat. Jadilah kelas menengah baru. Dan kemudian mereka akan terus menguasai. Bapaknya direktur, anaknya direktur, bapaknya jenderal, anaknya akpol. Putar ya, bapaknya gubernur, anaknya anggota DPRD provinsi. Ya jujur aja, bapaknya menteri, anaknya DPR RI. Semua begitu hari ini, Bapak. Zaman saya, kita tahun 80-an, 84 sekolah, anak orang miskin bekerja keras, hayang siga batul. Oh, gue punya mimpi. Akhirnya terbalik, anak orang miskin lain hayang siga batu, hayang jadi DPR, hayang jadi tentara, lain hayang muli HP Samsung terbaru, hayang pakai skincare Korea, diberi nu palsu, ludes bener. Jelema di lumur ge pan irung dioperasi, di kieu atuh. Kan ini rusak, Pak. Ini kan harus ada revolusi pendidikan yang mendasar, yang itu dilakukan pendidikan di Jawa Barat secara keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Teman-teman semuanya, keseriusan Kang Deddy Mulyadi dalam menyelesaikan problematika di Provinsi Jawa Barat patut kita acungi jempol. Tidak hanya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, Kang Deddy Mulyadi juga serius dalam menata masa depan anak-anak Provinsi Jawa Barat. Terbaru ketika pertemuan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Agama seluruh Provinsi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi membuat wacana Jawa Barat menggugat dunia pendidikan. Dan satu wacana yang kemungkinan harus didengarkan oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, yakni revolusi pendidikan ala Kang Deddy Mulyadi. Oke, kira-kira apa gugatan Kang Deddy Mulyadi terhadap dunia pendidikan dan wacana revolusi pendidikan ala Kang Deddy Mulyadi? Kita simak videonya. Ini kenapa saya dulu sekolah negeri menjadi baik, Pak? Karena ini ancaman Indonesia masa depan. Ancaman Indonesia masa depan ini saya serius. Satu, orang-orang kaya, sekolah di sekolah orang kaya, sistem pendidikannya orang kaya, fasilitasnya baik, gurunya favorit, akses kemana-mananya kuat. Jadilah kelas menengah baru. Dan kemudian mereka akan terus menguasai. Bapaknya direktur, anaknya direktur, bapaknya jenderal, anaknya akpol. Putar ya, bapaknya gubernur, anaknya anggota DPRD provinsi. Ya jujur aja, bapaknya menteri, anaknya DPR RI. Semua begitu hari ini, Bapak. Dulu mungkin saya kakanda adinda. Ayeuna mah memeh itu ngomong ke kakanda adinda anak aing heula memeh adinda. Ini sekarang beda dengan zaman era Pak Tar Tanjung dulu. Beda, Pak. Sekarang ini yang terjadi, Pak. Nah, kalau anak-anak orang miskin tidak punya akses pendidikan yang baik, tidak punya sekolah SD yang berkualitas, SMP yang berkualitas, nah, maka sekolah pemerintah akan semakin buruk. Sekolah pemerintah akan makin buruk, maka yang sekolah adalah masyarakat umum. Anak-anak yang kelas menengah sekolah di sekolah favorit. Sekolah favorit nanti dia punya akses ekonomi, dia punya akses politik, dia punya akses kekuatan, dia punya akses sosiologi kebudayaan. Punya, yang ini nggak punya. Dan ini menjadi kaum frustasi. Beda. Zaman saya, kita tahun 80-an, 84 sekolah, anak orang miskin bekerja keras, hayang siga batul. Oh, gue punya mimpi. Akhirnya terbalik, anak orang miskin lain hayang siga batu, hayang jadi DPR, hayang jadi tentara, lain hayang muli HP Samsung terbaru, hayang pakai skincare Korea, diberi nu palsu, ludes bener. Jelema di lumur ge pan irung dioperasi, di kieu atuh. Kan ini rusak, Pak. Ini kan harus ada revolusi pendidikan yang mendasar, yang itu dilakukan pendidikan di Jawa Barat secara keras. Nah, saya nanti bikin tentang peraturan gubernur tentang pendidikan Jawa Barat istimewa. Kisi-kisinya ini nanti diterjemahkan oleh kabupaten kotanya. Nah, terakhir, Pak,
Nanti sehari ini saya tidak akan langsung 27, saya akan mulai kabupaten mana yang nanti siap, Pak. Penanganan anak nakal, saya akan kerjasama dengan tentara, Pak, dengan polisi. Jadi nanti Pemprov itu akan nyiapin mesnya di komplek tentara. Di tentara kan ada barak tuh. Nanti ada, kita bangunin misalnya 30 mes atau 40 mes. Nanti bapak di sekolahnya, anaknya asup-asup sekolah. Panggil orang tuanya, nanti panggil tentara, jemput ke rumahnya, bawa, Pak. Nanti selama 6 bulan dididik, Pak. Di situ 6 bulan dididik disiplin, dibentuknya lagi. Dan itu dilakukan oleh Tiongkok. Berhasil. Nanti pembiayaan segala macam dikerjasamakan dengan bupati wali kotanya dan Pemprov. Nanti kabupaten, daerah yang paling rawan saja. Nah sekarang gini, orang tuanya ketika anaknya nakal, ku bapakna teu sieun ka saha? Pan baheula mah sok saya bejakeun ka aki sia. Disieunun, bejakeun ka bapak, sieunun. Ayeuna mah teu sieunun, akina ge. Teu sieunun udah kaina mah. Tapi ini cara, Pak. Ya sudah, kalau mun bangor teh sekolah saya telepon Dandim. Telepon Danion ini, telepon ini, nanti jemput. Bangsa urang mah bangsa budak kudu sieun tah. Kunaon budak ayeuna jadi kieu eueuh nu dipika sieun. Ieu teh kasalahan saha? Kasalahan kolotna. Sabab kolotna ka anakna eueuh unsur pendidikanana. Budak sagala digugu ka hayangna, budak sagala dianteur nafsuna, ka budak eueuh panyarek kieu hasilna. Da mun kolotna tegas ke budak mah moal. Kolotna eueuh wibawana hareupeun budak eta, bukan salah anak kita. Kolotna nu salah teu nyontoan. Gitu, ini kuncinya itu. Gitu. Jadi itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya Bapak silakan tanpa saya untuk segera merumuskan ini semua. Nanti bikin kisi-kisinya disepakati, kisi-kisinya apa saja. Yang tadi apa yang menjadi kewajiban, larangan semua nanti berlaku di Jawa Barat. Dan nanti diterjemahkan karena SD dan SMP TK adalah kewenangan para bupati wali kota, kewenangan dinas pendidikan kabupaten kota. Maka saya mengajak untuk satu visi, satu misi untuk menata anak-anak kita. Setuju tuh ya? Setuju. Apa sih kelemahan pendidikan kita hari ini? Guru zaman ayeuna beda jeung guru zaman baheula. Kenapa? Rekrutmennya sembarangan, prosesnya tidak berjenjang. Kemudian rekrutna pan tadi nage nggak semuanya daripada cicing di imah ngajar we gitu. Militansi lemah. Nah ini yang bentuk itu ya ke depan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat dan kabupaten harus bersama-sama membuat standarisasi guru yang baik, yang memiliki visi dan arah. Bila perlu nanti bikin kegiatan-kegiatan ke depan itu pelatihan guru, bukan teori lagi tapi pembentukan karakter. Pembentukan karakter guru itu harus begini sikapnya, tindakannya harus begini, segala macam harus begini. Nah ini yang dilakukan dan saya meyakini betul bahwa seluruh rangkaian ini akan membuat Jawa Barat menjadi provinsi yang bisa menjadi tauladan bagi seluruh provinsi di Indonesia. Dan apa yang dilakukan Jawa Barat hari ini kan sudah ditiru oleh provinsi-provinsi lain. Dan kita ini adalah bagian dari upaya melakukan perubahan pendidikan. Bahasa saya adalah revolusi pendidikan di Jawa Barat. Nah ini kita akan buat, ini kita akan arahkan. Nanti ada buku panduan, nanti siapin perpuknya. Dan kemudian ini yang harus dilakukan secara bersama. Saya ingin ke depan di Jawa Barat nggak dengar lagi tawuran, anak-anaknya pada sekolah, nggak ada lagi anak yang tidak masuk kelas. Dan nanti gurunya begitu anak tidak masuk kelas 3 hari tanpa alasan, segera panggil orang tuanya. Jangan lama-lama. Setelah segera panggil orang tuanya dikasih tawaran. Langsung aja, Pak, ada tawaran dari gubernur atau dari bupati wali kotanya. Jadi anak yang sudah kategori anak bapak ini hari ini di sekolahnya nggak di sini lagi, sekolahnya di komplek Batalion 312, di komplek ini sekolahnya begitu. Nu kamari papan ribut jeung guru. Guru geus teu sanggup ngajar, budakna bandel, ya kan? Nek nyarek teu bisa nyarek, rek ngagebuk teu bisa ngagebuk kan dipeperak. Nah terakhir ada penting lagi Pak, saya punya gagasan nih. Nanti kamu Pak sekolah-sekolah tuh bisa. Dari sejak SMP Pak, mari kita bentuk karakter. Jadi di SMP ini
masuk SMP itu tulis minat bakatnya apa. Misalnya pengen jadi tentara, apa, masukin satu kelas. Di situ ruang calon tentara. Pengen jadi polisi, ruang calon polisi. Kalau udah SMA kan udah kejuruan. Yang ya ruang misalnya anak-anak yang gemar sepak bola, bikin satu kelas. Jadi guru nanti ngenah ngarah ke nanti. Jadi yang gemar sepak bola, nges kudu guru kesenian ngajar didinya. Asal kesenian nanti guru olahraga nu fokus didinya. Nu paling ribu nu sekelas beda-beda. Ya kan, budak bakat penyanyi dipaksa main bola, tuh potong sukuna. Nah ini sejak SMP saya ingin pendidikan. Jadi pendidikan budak calon penyanyi itu kudu diajar baris calon penyanyi mah. Teu kudu. Berarti lamun upacara teh mana nama khusus paduan suara. Anu mun upacara teh nu bagian baris calon tentara jadi calon polisi. Gitu. Jadi itu dibikin. Saya pengen niat bakat. Saya pengen dibentuk sejak. Jadi kalau sekolah kan ada suka lomba baris berbaris, anak itu. Jadi sudah terarah. Nah, iya nusi mah bikata kalau masak, sakalaskeun tukang masak. Ngetak umah gue. Nah, ini saya ingin sejak SMP itu sudah terbentuk. Nah, kesalahan kita ini sampai SMA tidak ada arah bentuk anak-anak kita. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Masih kena bingung. Nah sekarang saya ingin sejak SMP bangun. Nah kemudian di SMP itu saya mau jadi kuli di pabrik. Sudah Pak. Satu kelas itu bikin. Nanti terarah. Arahan. Jadi ini fokusnya ini kalau walaupun sekolah favorit, sekolah favorit itu nggak boleh ada, tapi pada akhirnya lokomotif itu mesti ada. Betul. Lokomotif itu harus ada. Nggak mungkin nggak ada. Jadi dari sekian ribu itu pasti ada anak-anak yang punya kualifikasi intelektual tertentu yang disebut dengan anak-anak yang punya akademis baik, anak-anak unggul itu pasti ada. Apakah sekolah favorit kabupaten kota ada? Nggak ada masalah. Karena kelas itu masih ada. Gitu. Walaupun tidak berarti juga bahwa sekolah tidak favorit itu kemudian tidak menjadi manusia unggul. Tidak juga. Saya lulusan SMP Negeri 1 Kalijati, SMA-nya SMA Purwadadi, bukan SMA 1, bukan SMA 2, bukan SMA 3, SMA di kecamatan. NEM saya waktu itu kecil, hanya 28,7. Tapi kan tidak menjadi halangan untuk maju. Karena kan seperti silakan diteruskan Pak Bapak dengan Pak Kanwil, merumuskan bersama. Nanti kisi-kisinya dan dari seluruh rangkaian ini termasuk Pak disepakati nanti kabupaten mana saja yang memiliki kesiapan untuk diberlakukannya sekolah yang anak-anak dipindahkan langsung. Karena harus actionnya harus mulai ada Pak, nggak boleh ditunda lagi. Artinya di bulan Mei ini, di Hari Pendidikan Nasional ini, saya sudah ingin ada launching kabupaten yang kerjasama dengan militer untuk membenahi mentalitas anak-anak yang mengalami penyimpangan perilaku. Ini yang di 2 Mei. Karena kita akan dorong pada, jadi sekarang momentum pendidikan kita hari ini adalah membebaskan anak-anak kita dari tawuran, membebaskan anak-anak kita dari minuman keras, membebaskan anak kita dari narkoba, membebaskan anak kita dari pengaruh pergaulan malam, membebaskan anak kita dari pergaulan yang terlalu bebas. Karena menurut saya beban pendidikan Indonesia yang terberat adalah ini. Yang lain menurut saya biasa saja. Ini saya momentum di 2 Mei itu harus sudah mulai ada sekolah daerah yang sudah MOU, sudah ada komplek militer yang saya beresin, dan sudah ada telepon online yang mobil jemputan segala macam sudah disiapkan. Itu Pak. Luar biasa ya. Kang Deddy Mulyadi menggugat dunia pendidikan. Tidak hanya berlaku di tingkat pusat, bahkan di tingkat daerah saja nepotisme yang tadi digugat oleh Kang Deddy Mulyadi itu berlaku, dan mencontohkan yang terjadi tidak hanya mengkritik dari menteri sampai ke lurah ataupun camat. Kang Deddy Mulyadi juga mengkritik dirinya sendiri bahwa seorang gubernur anaknya menjadi anggota DPRD provinsi. Semoga wacana dan gugatan Kang Deddy Mulyadi ini menggugah pikiran, menggugah hati, menggugah para kepala daerah seluruh Indonesia, untuk terutama Menteri Pendidikan ya, untuk mencoba mempraktekkan, mencoba mentelaah
dan melaksanakan apa yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi dengan revolusi pendidikan. Hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita Kang Deddy Mulyadi. Para thank you. Assalamualaikum, sampurasun, bye bye.